Baik, terima kasih Saudari Lala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memulai, mari kita sambut para penguji kita pada hari ini, Bapak Amal Akbar dan Ibu Novita Munasar. Kepada Dewan Penguji, saya persilahkan untuk naik ke atas panggung. Selamat datang kepada Dewan Penguji dan tamu hadirin kita pada acara kita hari ini, yaitu presentasi perdana karya ilmiah remaja SMA Islam Atirah 1 Makassar. Perkenalkan, nama saya Nisa Zahira, akan menjadi moderator dan memandu hingga sesi kali ini selesai. Untuk sesi kali ini diawali dengan Saudari Zahra Zalika dengan judul Tingkat Prokrastinasi Akademik Siswa Kelas 12 IPS di SMA Islam Atirah 1 Makassar tahun 2022. Kepada Saudari Zahra dipersilakan untuk naik ke atas panggung. Sebelum itu, saya akan membacakan CV dari masing-masing penguji. Untuk Dewan Penguji yang pertama, nama lengkap beliau adalah Dr. Amal Akbar MPD dengan nama panggilan beliau Pak Amal. Beliau lahir di Watampone 22 Februari 1982 dengan jabatan dosen di instansi Universitas Muhammadiyah Makassar. Adapun riwayat pendidikan beliau, yang pertama pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah Universitas Negeri Makassar tahun 2007. Yang kedua pendidikan Bahasa Kehususan Bahasa Indonesia Universitas Negeri Makassar tahun 2011 dan Ilmu Pendidikan Bahasa Universitas Negeri Makassar tahun 2017. Selanjutnya pengalaman kerja, yang pertama dosen tetap Yayasan Universitas Pancasakti Makassar tahun 2010 hingga tahun 2015. Yang kedua Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Pancasakti Makassar tahun 2011 hingga tahun 2015. Dan yang ketiga dosen tetap Yayasan Universitas Muhammadiyah Makassar tahun 2015 hingga sekarang. Untuk Dewan Penguji yang kedua, nama lengkap beliau adalah Ibu Novita Munasar Eskom dengan panggilan Ibu Novi. Beliau lahir di Ujung Pandang 25 November 1970. Baik, riwayat pendidikan beliau yang pertama tahun 1983 tamat SD Mangkura di Makassar, yang kedua tahun 1986 tamat SMP Kartika Chandra Kirana, yang ketiga 1989 tamat SMA PGRI Makassar, dan yang keempat 1993 di 3 Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Budi Luhur. Selanjutnya untuk pengalaman kerja tahun 1993 PT Pro Advertising sebagai sekretaris proyek, tahun 1998 PT Asuransi Jiwa John Hancock sebagai IT Sistem Informasi John Hancock Indonesia, tahun 2007 PT Viravi Direktur Utama Makassar, tahun 2018 Perusda Sulsel sebagai sekretaris perusahaan, tahun 2021 PT SCI Perseroda Sulsel sebagai Direktur Umum dan Keuangan, dan yang terakhir tahun 2022 di CV Kenari Indah Mandiri sebagai Direktur Umum. Baik, langsung saja saya persilahkan kepada Saudari Zahra Zalika untuk memulai presentasinya selama 10 menit dimulai dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Zahra Zalika Aulia Putri. Sebelum saya memulai presentasi ini, saya ingin berterima kasih kepada Dewan Penguji yang telah hadir pada sidang hari ini. Kedua, saya ingin berterima kasih kepada orang tua saya dan guru-guru serta pembimbing yang senantiasa membimbing dan mendukung saya agar saya bisa menyelesaikan penelitian ini dengan baik. Dan jangan lupakan teman-teman serta kucing saya karena mereka telah memberikan dukungan emosional yang luar biasa kepada saya pada masa-masa sulit. Tanpa membuang-buang waktu lagi, saya akan memulai presentasi saya. Pada penelitian ini, mohon maaf Pak, boleh PPT saya ditampilkan dulu? Pada penelitian ini saya memutuskan untuk mengambil tema prokrastinasi. Hal ini didasari karena terinspirasi dari diri saya sendiri. Saya seorang prokrastinator dan seorang siswa yang mengaku sering melakukan penundaan pada tugas-tugas akademik. Itulah mengapa saya memutuskan untuk mengambil judul Tingkat Prokrastinasi Akademik Siswa Kelas 12 IPS di SMA Islam Atira 1 Makassar tahun 2022. Kenapa? Tidak bisa. Tidak bisa. Mohon maaf lagi tidak ada mungkin. Tidak bisa. Oh ya bisa mungkin di next. Oke, mengapa penelitian ini penting? Next lagi Pak. Penelitian ini penting karena ada 3 poin. Terlalu jauh Pak, mohon maaf minta tolong. Udah bisa. Lagi ya. Baiklah, mungkin bisa Pak Aufar minta tolong bantuannya untuk menjadi moderator saya, boleh? Oke, jadi ada alasan mengapa saya menganggap penelitian ini penting. Yang pertama karena perilaku ini telah lama terjadi dan mudah dilihat di kehidupan sehari-hari. Sebagaimananya kita tahu, kita para siswa, pekerja, semuanya pasti pernah melakukan penundaan pada hal-hal tertentu. Burka dan Yuen mengatakan bahwa prokrastinasi ini tidak memandang individu, tidak memandang usia ataupun gender. Jadi siapa saja bisa melakukan prokrastinasi. Kedua, prokrastinasi ini berhubungan dengan kinerja akademik yang buruk. Jika siswa melakukan penundaan pada tugas akademiknya, pasti akan mempengaruhi prestasinya. Jika prestasi siswa menurun, maka akreditasi sekolah pun menurun. Ketiga, perilaku prokrastinasi akademik ini memberikan banyak dampak negatif bagi pelakunya, baik dampak jangka panjang maupun dampak jangka pendek. Ferrari dan Morales 2007 mengatakan bahwa dampak prokrastinasi ini ialah banyaknya waktu yang terbuang sia-sia pada hal-hal yang tidak berguna. Kemudian Tice dan Baumeister 2017 mengatakan bahwa prokrastinasi ini memberikan disfungsi psikologis dan menyebabkan stres bagi pelaku yang melakukannya. Lanjut Pak. Untuk itulah saya akhirnya memutuskan untuk membuat sebuah tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimanakah tingkat prokrastinasi siswa dan siswi kelas 12 IPS di SMA Islam Atira 1 Makassar dan mencari tahu apa itukah faktor-faktor dominan yang mempengaruhi prokrastinasi tersebut. Lanjut. Selanjutnya ada bab kedua yaitu landasan teori. Pak lanjut minta. Oke. Pada landasan teori ini terdapat 5 subbab yang saya tulis pada penelitian saya, yang dimana yang pertama adalah definisi prokrastinasi, jenis-jenis prokrastinasi, definisi prokrastinasi akademik, area prokrastinasi akademik, serta ciri-ciri prokrastinasi akademik. Namun pada kesempatan ini saya hanya ingin memaparkan apa itu definisi dari prokrastinasi dan prokrastinasi akademik sendiri. Prokrastinasi merupakan sifat menunda-nunda atau perilaku yang menunda-nunda yang dilakukan oleh seseorang dalam melaksanakan tugasnya. Dari berbagai pengertian dari para ahli seperti Ferrari dan Morales, Burka dan Yuen, Tice and Baumeister, Durkheim, dapat disimpulkan bahwa prokrastinasi akademik merupakan kecenderungan individu menunda-nunda untuk memulai atau menyelesaikan tugas-tugas akademik yang seharusnya dikerjakan. Lanjut ke bab ketiga yaitu metodologi penelitian. Pada metodologi penelitian ini
Saya memiliki 7 pembahasan. Yang pertama adalah pendekatan dan jenis penelitian. Saya menggunakan pendekatan dan jenis penelitian deskriptif kuantitatif. Deskriptif kuantitatif ini adalah suatu metode yang bertujuan untuk membuat gambar atau deskriptif tentang suatu keadaan objek secara objektif menggunakan angka mulai dari pengumpulan data serta pengolahan data tersebut. Para subjek yang berada di penelitian ini diminta untuk mengisi kuesioner yang akan diklasifikasikan menjadi 3 kategori, yaitu tinggi, sedang, dan rendah. Selanjutnya ada variabel. Variabel yang saya digunakan pada penelitian ini adalah variabel tunggal. Kemudian lokasi penelitiannya berada di kelas saya, yaitu kelas 12 IPS di SMA Islam Atira 1 Makassar. Populasi dan sampel. Pada populasi di penelitian ini adalah siswa kelas 12 IPS yang berjumlah 30 orang, sementara sampel yang saya gunakan adalah sampel non-probabilitas atau convenience sampling. Sampel yang diambil dalam penelitian ini ialah 15 sampel dari total populasi yang berjumlah 30 orang siswa, atau jika dipresentasikan sekitar 50% dari jumlah keseluruhan populasi siswa kelas 12 IPS. Jenis dan sumber data. Pada penelitian ini saya hanya menggunakan satu sumber data, yaitu data primer. Data primer ini diambil dari hasil jawaban kuesioner yang dijawab oleh siswa kelas 12 IPS. Kemudian ada teknik dan instrumen pengumpulan data. Saya mengumpulkan data dengan menggunakan angket terbuka dan angket tertutup. Instrumen penelitian ini menyediakan 5 alternatif jawaban, yaitu tidak pernah, jarang, terkadang, sering, dan selalu, yang kemudian akan diberikan skor seperti yang Dewan Penguji bisa lihat pada tabel ini. Kemudian ada teknik analisis data. Saya menggunakan teknik analisis data yang dikemukakan oleh Saifuddin Azwar dalam bukunya Penyusunan Skala. Kita lanjut lagi pada bab keempat, yaitu hasil dan pembahasan. Dapat dilihat di sini bahwa saya memiliki 5 pertanyaan pada kuesioner saya. Saya sendiri terinspirasi untuk membuat kuesioner ini dari hasil pemikiran Solomon dan Rothbaum yang saya telah tulis pada bab kedua saya di area prokrastinasi. Untuk lebih detailnya kita bisa lihat pada slide selanjutnya, yang dimana pada pertanyaan ini ada pelaksanaan tugas administrasi akademik yang meliputi mengisi formulir, mengisi daftar kehadiran kelas, dan lain sebagainya. Dapat dilihat pada grafik di atas bahwa siswa melakukan prokrastinasi pada bidang ini sebanyak 61%. Dan sejauh mana mereka merasa terganggu dengan perilakunya itu sebanyak 64%. Dan seberapa sering mereka ingin mengurangi kecenderungannya itu sebesar 67%. Kita lanjut lagi pada pertanyaan kedua. Pada pertanyaan kedua ini adalah pelaksanaan tugas kehadiran. Pelaksanaan tugas kehadiran ini meliputi bertemu dengan guru jika ada janji. Dan siswa ternyata menunda-nunda sekitar 65% dalam melaksanakan tugas ini. Kemudian sejauh mana perilaku ini mengganggu siswa tersebut itu sebesar 65%. Dan siswa yang ingin mengurangi kecenderungannya dalam melakukan perilaku tersebut sebesar 63%. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Pada pertanyaan ketiga itu adalah mengulas kembali materi yang telah dipelajari di sekolah. Jadi ternyata siswa yang melakukan prokrastinasi itu sebesar 55% dan yang merasa terganggu itu sebesar 68%, dan seberapa sering ingin mengurangi kecenderungannya dalam melakukan penundaan itu sebesar 71%. Kita lanjut ke pertanyaan keempat, yaitu penundaan pada belajar sebelum menghadapi ujian. Siswa melakukan penundaan pada kegiatan ini sebesar 64%, dan sejauh mana siswa merasa terganggu sebesar 64%. Kemudian siswa ingin mengurangi kecenderungannya tersebut sebesar 73%. Kita lanjut ke pertanyaan terakhir. Saya melakukan kuesioner untuk proyekir atau penelitian karena sebagaimananya kita tahu Atira ini memiliki persyaratan kelulusan, yaitu menyelesaikan penelitian. Untuk itu saya bertanya kepada kelas saya, yang dimana ternyata mereka paling tinggi melakukan prokrastinasi pada kategori ini yang sebesar 75%. Kemudian kita dapat lihat bahwa siswa merasa terganggu sebesar 71% dan ingin mengurangi kecenderungan mereka sebesar 75%.
Kita masuk ke bab pembahasan. Ini adalah hasil keseluruhan dari perjumlahan semua skor siswa. Dapat Dewan Penguji lihat bahwa ada kategori yang dilihat di sini. Ada kategori tinggi, sedang, dan rendah. Dalam penentuan kategori ini saya menggunakan rumus dari Saifuddin Aswar. Jadi X itu adalah skor siswa dan M ini adalah rata-rata. Rata-rata ini diambil dari perjumlahan semua skor siswa yang kemudian dicari rata-ratanya, dan 1 SD itu adalah standar deviasi. Standar deviasi ini adalah ukuran besarnya perbedaan dari nilai sampel terhadap rata-rata. Dan ternyata saya akhirnya mendapatkan rentang skor, yaitu untuk rendah jika skor siswa berada di bawah 37 akan masuk ke dalam kategori rendah, yang dimana berjumlah 7% dari total populasi. Kemudian kita bisa lihat pada standar yang sedang, kategori sedang ini kita bisa lihat bahwa jika skor siswa itu berada di bawah 63 dan di atas 37, maka siswa memiliki akan masuk dalam kategori sedang, yang dimana sebesar 80% dari hasil penelitian, dan skor siswa yang di atas 63 itu masuk ke dalam kategori tinggi yang berjumlah 13% dari total populasi. Kita lanjut ke rumusan masalah kedua. Ini untuk sebelum itu Dewan Penguji bisa lihat bahwa ada visual grafik yang bisa dilihat di sini, bahwa yang paling mendominasi dari semua kategori itu adalah kategori sedang. Maaf, sebentar lagi error lagi. Untuk rumusan masalah kedua adalah menentukan faktor-faktor dominan yang mempengaruhi prokrastinasi akademik siswa kelas 12 IPS di SMA Islam Atira 1 Makassar. Dapat dilihat bahwa ada 7% siswa yang melakukan prokrastinasi karena ingin meningkatkan adrenalin, 7% siswa melakukan prokrastinasi karena waktu yang tidak mendukung, 40% karena rasa malas yang sulit dikendalikan, 33% karena kurang memahami materi yang diberikan, 7% karena merasa kurang percaya diri, dan 7% karena tidak bisa mengatur waktu. Dapat dilihat pada diagram ini bahwa yang paling dominan itu adalah sifat malas yang sulit dikendalikan dan kurangnya memahami materi yang telah diberikan. Kita lanjut ke bab terakhir, yaitu kesimpulan dan saran. Pada kesimpulan ini kita dapat mengetahui bahwa siswa kelas 12 IPS ini melakukan prokrastinasi dengan rata-rata cukup sering. Dan kemudian kita dapat mengetahui bahwa faktor dominan yang mendasari siswa melakukan prokrastinasi di kelas 12 IPS itu didasari dengan 2 faktor utama, yang dimana adalah sifat malas yang sulit dikendalikan dan kurang memahami materi yang diberikan oleh guru dan pembimbing. Kita lanjut ke saran. Saran, ada 3 saran untuk penelitian itu, yaitu bagi instansi pendidikan Atira, kemudian bagi siswa kelas 12 IPS di SMA Islam Atira 1 Makassar, dan bagi peneliti lain. Bagi instansi pendidikan Atira kita dapat membuat sebuah program penanganan prokrastinasi dari hasil penelitian faktor-faktor tersebut. Kemudian bagi siswa kelas 12 IPS ini bisa dijadikan sebagai referensi untuk memahami apa itu prokrastinasi secara umum, dan bagi peneliti lain dapat menggunakan penelitian ini untuk membuat penelitian serupa sehingga bisa menghasilkan penelitian baru yang lebih baik daripada penelitian ini. Oke, kita lanjut kepada rekomendasi peneliti. Rekomendasi peneliti ini kita ini prokrastinasi penundaan akademik ini dapat dikurangi dengan menganalisis situasi, yang dimana kita dapat mencari tahu faktor-faktor yang mendasari perilaku tersebut, dan diawali dengan mencari tahu jumlah siswa yang melakukannya. Kemudian setelah mengetahui faktor-faktor dan jumlah siswa tersebut, kita dapat membuat solusi solusi yang menjadi penyebab siswa melakukan prokrastinasi tersebut. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi presentasi dari Saudari Zahra. Selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Kepada para penguji kami persilahkan untuk memberikan masing-masing 1 pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya menjawab terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya pribadi dan kepada kelembagaan BMJ yang ada di Sekolah Islam Atira. Pertama kali saya ingin sampaikan, saya ingin apresiasi buat Ananda. Ananda siapa? Zahra. Wah, ini modal yang besar, modal yang bagus. Nantinya Ibu yakin saat nanti kalian di universitas pada saat penyusunan skripsi pasti sudah akan gampang. Karena ini semua seperti saya melihat sudah seperti penyusunan skripsi sih ya Pak ya. Ibu sendiri waktu SMA tidak ada program seperti ini. Jadi pada saat penyusunan skripsi, setelah menyusun skripsi kena tifus karena stres. Makanya Ibu lihat kalau dengan begini mungkin kalian sebulan itu sudah bisa selesai. Oke, Ibu lanjut. Materinya sangat menarik. Penelitiannya sangat menarik karena yang Ananda sampaikan tadi bahwa benar prokarestik ini bukan cuma terjadi di usia anak-anak, tetapi bukan di usia remaja juga, tetapi itu juga terjadi di orang tua. Di kami sendiri itu terasa sekali, utamanya ibu rumah tangga mungkin menunda dalam hal pekerjaan rumah tangga. Kalau anak-anak mungkin pastinya tugas-tugas sekolah. Ibu tidak masuk di teori. Karena mungkin teori Ananda yang lebih menguasai karena mempelajari, Ibu lebih berdasarkan pengalaman saja. Setelah mendengar pemaparan Ananda, Ibu sangat tertarik di kesimpulan. Ada 2 poin penting tadi yang Ibu sampaikan, yang Ibu lihat, kesimpulannya sangat menarik. Dari presentasi kenapa prokarestik ini terjadi. Yang pertama itu dari individunya sendiri ya. Terus yang kedua itu kurang memahami materi yang diberikan. Terus terang ini masukan juga terutama buat pihak sekolah. Tantangan buat guru bidang studi. Bagaimana meramu bahan pelajaran agar anak-anak lebih tertarik. Kalau anak-anak sudah tertarik otomatis pasti akan lebih memahaminya itu cepat. Jadi mungkin ini masukan sedikit buat para pendidik ini Pak ya sepertinya. Mungkin anak-anak suasana belajarnya atau sistem guru mungkin harus lebih dikomunikasikan sama anak-anak mungkin enaknya seperti apa. Karena hasil penelitiannya secara itu saya lihat tadi kurang memahami materi yang diberikan. Oke. Itu masukan buat sekolah. Nah sekarang saya bertanya, Ibu bertanya ke pribadi Ananda. Setelah melakukan penelitian ini, kira-kira manfaat apa yang Ananda dapatkan? Apakah dengan melakukan penelitian ini, Ananda tadi sampaikan terinspirasi melakukan penelitian ini karena faktornya ada di diri Ananda sendiri. Jadi pertanyaan Ibu pertama, apakah setelah melakukan penelitian ini akan ada perubahan yang Ananda ingin lakukan buat diri Ananda sendiri? Terus yang kedua, berdasarkan kesimpulan dan penelitian Ananda bahwa banyak teman-teman Ananda juga yang mengalami hal seperti itu, kira-kira kiat-kiat apa yang Ananda akan lakukan untuk menginspirasi teman-teman? Jadi tentunya harus dari diri Ananda sendiri kan. Yang kedua, kira-kira inspirasi apa atau tindakan apa yang Ananda akan lakukan? Itu mungkin dari Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ibu. Untuk manfaat bagi saya sendiri itu, saya pribadi setelah melakukan berbagai literatur untuk menulis penelitian ini, saya akhirnya bisa memahami gambaran prokrastinasi secara umum, baik itu prokrastinasi akademik maupun prokrastinasi itu sendiri. Pada bab kedua saya, karena saya mungkin akan panjang sekali untuk membahas mengenai banyak landasan teori itu, tapi ada di penelitian saya pada bab kedua itu ada jenis-jenis prokrastinasi. Nah, jenis-jenis prokrastinasi ini dapat saya
lakukan sebagai referensi atau untuk mencari tahu apa itu prokrastinasi saya. Dengan mencari tahu prestasi ini, saya akhirnya bisa mencari tahu penyebab solusi dari apa alasan saya melakukan prokrastinasi dan jenis saya melakukan prokrastinasi itu. Yang kedua itu adalah mohon maaf tadi Ibu, apa yang tadi yang kedua? Oh ya. Untuk kegiatan itu sebenarnya awalnya tuh dimulai dari diri sendiri. Namun ini bisa dilakukan dengan dukungan emosional. Seperti yang dilakukan oleh teman-teman serta keluarga saya ketika saya melakukan penelitian. Saya sebenarnya sempat sakit berkali-kali karena melakukan penelitian ini, namun karena banyaknya dukungan emosional, kemudian lingkungan saya positif, akhirnya saya bisa melakukan prokrastinasi ini dan menyelesaikannya dengan baik. Jadi saya berharap teman-teman di Atira semuanya bisa saling mendukung dan memberikan dukungan emosional kepada teman-temannya untuk bisa menyelesaikan penelitian ini dengan baik. Itu saran saya, Ibu. Baik, selanjutnya saya persilakan untuk Pak Amal memberikan pertanyaan kepada Saudari Zahra. Ya. Baik, Ananda Zahra. Pertama-tama saya sangat berterima kasih kepada SMA Islam Atira. Yang kedua, ucapan terima kasih juga kepada orang tua yang mempercayakan anak-anaknya untuk menempuh pendidikan di sini. Mengapa saya mengatakan demikian? Bahwa sejak saya bergabung tahun lalu, saya semakin percaya bahwa di muka bumi ini masih ada ruang-ruang ataukah tempat yang menyisakan orang-orang untuk berpikir ilmiah tanpa melupakan Tuhannya. Ya, banyak orang di luar yang berpikir ilmiah, tapi kepada Tuhan lupa. Akhirnya ilmu yang digunakan, ilmu yang didapatkan, ataukah hasil pemikiran ilmiah yang didapatkan itu jauh dari kata manfaat. Nah gitu. Jadi SMA Islam Atira berhasil menyatukan keduanya, iman dan ilmu. Nah gitu. Dunia dan akhirat. Makanya saya tidak khawatir kepada Ananda yang berproses di sini, bahwa setelah melewati jenjang karya tulis ilmiah remaja di sini, saya tidak khawatir lagi bahwa ketika kalian menghadapi masalah, berhadapan dengan masalah, kalian cukup mencari pendekatan ilmiah dan mengadukannya ke Tuhan, bukan di media sosial. Ya, karena banyak Pak, Bu, banyak Ananda ya, banyak orang-orang yang sudah menempuh pendidikan tinggi dengan jenjang yang paling tinggi, loh kok masalahnya tidak didekati dengan pendekatan ilmiah, tapi diadukan di Facebook. Akhirnya orang tahu semua. Nah itu kan begitu. Nah tadi Nanda Zahra di awal mengatakan bahwa inspirasi atau latar belakang untuk penulisan prokrastinasi ini diawali dengan dirinya. Saya sering menunda-nunda, bukan hanya persoalan tugas, tapi persoalan cucian mungkin. Besok kan gitu, akhirnya cucian menumpuk misalnya. Nah itu, Nanda Zahra menghadapi masalah dengan pendekatan ilmiah, meskipun dalam prosesnya ini karena namanya belajar mungkin sedikit jatuh sakit. Tapi tadi Nanda Zahra mengatakan bahwa dengan dukungan penuh dari pembimbing, dukungan penuh dari guru dan dukungan penuh dari teman-teman, akhirnya alhamdulillah proses berpikir ilmiah ini dapat diselesaikan dengan baik. Kan gitu. Karena inti dari berpikir ilmiah itu menerapkan pemikiran itu ke dalam kehidupan sehari-hari. Persoalan skripsi, persoalan tesis, dan persoalan disertasi itu hanya bagian kecil dari kehidupan. Bagian terbesarnya adalah pendekatan terhadap masalah itu dengan pendekatan ilmiah. Nah gitu. Nah saya juga saya mengatakan bahwa saya belajar di sini juga. Saya belajar di sini bahwa ternyata penyakit saya selama ini yang namanya prokrastinasi. Ya, saya kadang menunda-nunda pekerjaan, menunda membersihkan rumah karena saya juga membantu istri membersihkan rumah. Oh ternyata penyakit saya itu namanya pendekatannya seperti ini. Nah gitu, hanya saja untuk sekadar saran, kalau memang latar belakangnya seperti itu, Ananda Zahra bisa masukkan ke pendahuluan. Nah itu, di latar belakang mengapa ini dilakukan. Mungkin didasarkan pada observasi awal. Jadi observasi awalnya diawali dengan diri sendiri, mungkin dengan pengamatan kepada teman-temannya. Saya pikir itu. Untuk saran untuk di pendahuluannya terlalu teoritis, bisa boleh seperti itu pendekatan teorinya ada, tapi itu hanya landasan untuk mendekati masalah yang sesungguhnya yang mau diselesaikan. Karena karya ilmiah itu kan karya ilmiah itu lahir karena adanya kesenjangan antara kenyataan dengan harapan. Nah gitu. Harapannya kita tepat waktu mengerjakan tugas,
Harapannya kita tepat waktu bertemu dengan guru, harapannya kita mengulang-ulang mata pelajaran di rumah, tapi ya kenyataannya lain. Loh ini apa masalahnya? Nah itu, itulah sehingga timbul rumusan masalah. Tadi ada 2 ya, bisa ditampilkan nak? 2 rumusan masalah. Kak Alfa, terima 2 kasih. rumusan masalahnya. Jadi dia, bagaimanakah tingkat prokrastinasi itu di kelas 12 IPS? Jadi bisa diawali observasi awal pada teman-temannya dulu. Oh ternyata secara kasat mata mereka sering menunda-nunda. Nah ternyata tadi kan terjawab juga bahwa di akhir untuk tingkat menunda-nunda itu hanya pada kategori sedang. Nah gitu. Nah pada saran tadi bisa dijelaskan dulu nah apa itu prokrastinasi sebenarnya supaya saya juga lebih paham. Prokrastinasi ini sebenarnya adalah singkatnya adalah sifat menunda-nunda yang dilakukan oleh seseorang, Pak. Jadi ketika orang menunda-nunda itu dipanggil sebagai prokrastinasi. Tapi menunda-nunda ini pada hal-hal yang tidak berguna. Kalau umpamanya berguna itu bukan prokrastinasi namanya, Pak. Oh gitu ya. Jadi menunda-nunda pekerjaan dalam hal yang bermanfaat itu tidak termasuk. Kalau yang berguna itu bukan menunda-nunda, Pak. Tapi iya. kalau yang tidak berguna itu baru menunda-nunda. Baik. Nah itu dia. Nah ini sudah terjawab bahwa sebenarnya tingkat prokrastinasi untuk di SMA ini kelas 2 sedang ya tadi, sedang. Iya, pada kategori Nah ini yang saya maksud bahwa pada saran tadi Ananda Sahara juga sudah memberikan saran kepada pihak sekolah. Nah kan gitu. Setelah berpikir ilmiah muncul keberanian memberikan saran. Karena cukup mengkhawatirkan Bapak Ibu. Setelah saya membuka media sosial, maaf salah satu misalnya Instagram untuk info di wilayah Makassar ini, bisa dibuka kolom komentarnya. Orang pada berdebat tanpa data. Orang-orang berdebat hanya menggunakan perasaan. Nah gitu. Celakanya lagi yang berdebat banyak dari kalangan mahasiswa. Wah berdebat kusir di kolom komentar. Nah gitu. Nah tadi Ananda Sahara sudah berani memberikan saran dengan hasil kajiannya. Betul dikatakan oleh Ibu penguji tadi bahwa ini menjadi rekomendasi kepada Bapak Ibu mungkin yang menangani bagian konseling ya gitu ya. Bagian konseling untuk mempertimbangkan hasil penelitian ini. Nah yang kemudian untuk pertanyaan berikutnya, bagian daftar pustakanya ini memang dikelola menggunakan aplikasi ya? Ya saya kebetulan menggunakan Microsoft Word, Pak. Jadi ada memang memiliki fitur yang dimana kita tinggal menulis penerbit, kemudian menulis penulis, menulis judul, dan page-nya juga ditulis di situ. Sudah muncul di daftar kemudian pustaka? akan muncul jika dipencet OK. Iya. Alhamdulillah beberapa aplikasi sudah mutakhir sekarang untuk penulisan daftar pustaka bisa menggunakan aplikasi Zotero misalnya. Jadi begitu diketik, begitu di input data pada bab 2 kajian teori akan otomatis muncul pada daftar pustaka. Tidak perlu lagi ribet menyusun. Jadi Ibu Sabrianti nanti tidak perlu ribet menjelaskan kriteria penulisan daftar pustaka anak sekalian diawali dengan nama ditulis terbalik, kemudian disusul dengan tahun, disusul dengan ini. Tidak perlu lagi karena aplikasi Zotero sudah membantu itu. Dengan segala jenis penulisan daftar pustakanya, ada American Physiological, American Sociological dan segala macam. Jadi sudah dimudahkan Ki. Saya pikir apalagi yang saya mau tanyakan, saya pikir Ananda Sahara secara sistematis sudah memberikan hasil penelitian ilmiahnya, dan ini saya pikir ini hanya wakil dari sekian ratus siswa yang insya Allah kemampuannya sama dengan Ananda Sahara. Saya pikir demikian Bapak Ibu. Billahi fisabilillah fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak, terima kasih Ibu. Baik, selanjutnya penyerahan piagam penghargaan kepada para Dewan Penguji.
kepada Ibu Farah dan Ibu Anti untuk dipersilakan untuk naik ke atas panggung untuk mendampingi. Baik, sampailah kita di penghujung acara pada sesi kali ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada para penguji dan tamu undangan yang telah hadir pada hari ini. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya serahkan kepada Saudara Adam Naufal sebagai moderator untuk sesi kedua.